Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama dengan saya, Pendeta Agnes Irmawati Sunjoto Lukardi dari GKI Kebonjati, Bandung. Renungan kita hari ini, Sabtu 13 Mei 2023 berjudul Doa yang Dijawab Tuhan. Didasarkan pada kitab Mazmur pasal 66 ayat 8-20. Dan yang menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur pasal 66 ayatnya ke-20. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh memulainya, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menolong, menuntun, dan juga berkata-kata kepada kami, agar kami dapat menjalani hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada artinya ini untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Mazmur 66 ayat 20 kita membaca dan mendengarkan bersama. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sahabat, apa yang kita harapkan ketika kita berdoa? Tentunya adalah jawaban ya dari Tuhan. Bahkan untuk setiap doa yang tampaknya kecil ataupun yang sederhana. Tetapi mari kita renungkan, seandainya Tuhan adalah sosok Bapa yang selalu mengabulkan setiap permintaan anaknya, apa yang terjadi? Seorang anak kecil ketika melihat TV dan dia melihat siaran kondisi perang, dia berkata, "Bapak, saya mau minta dibelikan tank perang. Saya mau minta dibelikan helikopter." Dan ketika dia melihat acara selanjutnya, dia melihat mall yang begitu megah, dia berkata, "Papa, saya mau minta mall itu. Saya lihat itu ada hotel bagus, saya minta itu." Dan kita yang mendengarkannya, kita berkomentar, "Wow, dunia bisa kacau kalau semua permintaan anak kecil itu dikabulkan." Anak kecil yang tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Lalu kita membantah, kita tidak seperti anak kecil itu. Kita akan meminta sesuai dengan pemikiran kita yang dewasa. Tapi coba kita renungkan kembali. Di dalam sebuah perlombaan, lomba menyanyi antar sekolah, maka semua berdoa untuk masing-masing jagoannya supaya menang juara pertama. Tetapi benarkah semuanya dikabulkan dan semua juara yang pertama? Atau juga ketika kita di dalam acara gereja ada door prize yang pertama, kita sama-sama berdoa ingin agar hadiah door prize pertama itu untuk kita. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, apakah kita mendapatkan semua nomor 1 hadiah door prize tersebut? Tentu tidak. Di samping itu berbagai buku rohani yang cukup laris dengan judul bagaimana supaya doa kita bisa dikabulkan. Mari kita kembali ke dalam kisah tadi. Anak kecil itu kita bayangkan seolah-olah juga membeli buku itu dan berusaha membacanya, mempelajarinya agar ia dapat memiliki semua yang dia inginkan. Tapi apakah sebagai Bapa yang baik akan mengabulkan setiap permohonan anak kecil itu ketika ia tahu bahwa apa yang diminta itu bukanlah yang terbaik, tetapi justru membawa hal yang tidak baik, meskipun anak kecil itu sangat amat ingin? Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, Bapa yang sangat baik. Allah tidak bisa dimanipulatif untuk memuaskan keinginan kita. Dia adalah tetap Allah. Dia bukan Allah yang bisa kita suruh untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan. Dia Allah yang berkuasa. Kita bersyukur ketika kita berdoa, doa kita didengarkannya luar biasa. Bahkan bukan itu saja, Ia memberikan melebihi apa yang kita mampu pikir, minta, dan doakan. Dan selalu yang terbaik. Bahkan ketika kita mendoakan seseorang, meminta agar Tuhan menyembuhkan orang tersebut, tetapi ternyata jawaban Tuhan adalah lain daripada yang kita doakan. Sembuhnya adalah ketika Tuhan panggil ia pulang ke rumah Bapa di surga.
Saya teringat akan sebuah ilustrasi tentang doa yang dijawab Tuhan ketika saya mengajar sekolah minggu. Ceritanya adalah pada suatu hari Anton dan teman-temannya bermain, dan tiba-tiba dia teringat dia punya kelereng yang begitu besar dan bagus. Lalu dia berkata, saya mau cari kelereng itu, di mana itu kelereng ada, kelereng kesayangan saya. Dia cari di kotak permainannya, dia cari di sudut-sudut rumah, dia minta tolong mamahnya untuk bantu cari itu, dan ternyata tidak ketemu. Lalu mamahnya ngajak berdoa, yuk Anton kita doa, dan semoga Tuhan mengabulkan besok kelereng kamu ketemu. Malam hari itu Anton dan mamahnya berdoa meminta agar kelereng kesayangan Anton itu bisa ditemukan. Ketika kemudian Anton tidur, mamahnya berusaha tetap mencari itu kelereng untuk bisa ditemukan, dengan harapan Anton akan percaya Tuhan memberikan yang terbaik, kelereng itu ketemu. Tetapi segala usaha yang dilakukan itu ternyata nihil, kelereng itu tidak ketemu. Dan kemudian mamahnya berkata, ya sudahlah, saya tidak tahu apa yang terjadi esok, tapi saya serahkan dalam tangan Tuhan. Esok harinya Anton bangun, dan kemudian Anton lari ke mamahnya dan berkata, Mamah, Tuhan sudah jawab doa saya. Mamahnya terbelalak dan berkata, Anton, kelerengnya sudah ketemu? Anton berkata, tidak Mah, kelereng itu tetap tidak ketemu. Tetapi Tuhan menjawab doa saya. Saya sudah tidak menginginkan kelereng itu lagi. Demikian pula dengan hidup kita. Demikian pula dengan pemazmur. Pemazmur bersyukur bahwa Tuhan tidak menolak doanya. Bukan berarti Tuhan harus mengabulkan setiap doa yang dia minta. Tuhan bukan seperti Aladin atau Genie atau Doraemon dengan kantong ajaibnya yang selalu jawabannya ya. Atau seperti bapak yang memanjakan anaknya dan selalu memberikan jawaban iya. Lalu apa makna ketika doa kita dijawab Tuhan? Yang pertama, ketika kita berdoa, Tuhan tidak memalingkan wajahnya. Tuhan tidak menutup telinganya. Tuhan mendengarkan dengan penuh kasih akan anak yang dikasihinya berdoa kepadanya. Yang kedua, pemazmur percaya Tuhan memberikan yang terbaik atas setiap doa-doa yang dinaikkan. Bapa yang jahat saja tidak memberikan ular kepada anak yang minta ikan. Lukas 11 ayat 11-13. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati menyelamatkan kita dari kutuk dosa, yaitu maut kekal. Jadi jawaban doa itu bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu, atau jawabannya adalah yang lain. Tapi tetap semua jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Yang ketiga, pemazmur ketika ia berdoa, ia mendapatkan damai sejahtera, kekuatan penghiburan dari Tuhan karena kasih setianya. Kasih setia Tuhan yang menanggung hidupnya meskipun ia tetap berada dalam pergumulan hidupnya. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa dan memiliki iman seperti pemazmur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kami kembali diingatkan ketika kami berdoa dengan iman, dengan keyakinan jawaban apapun daripadamu adalah yang terbaik. Dan biarlah kami boleh berdoa dengan penuh kasih dan penuh pengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk semua hal baik yang boleh kami alami. Kami boleh menikmati waktu doa kami, waktu kami merasa dekat kepadamu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami untuk kami menjalani hari ini seperti yang Tuhan inginkan. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.